Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang kita akan belajar membatik. Bab 8, pembelajaran 2. Silakan disiapkan buku dan alat tulisnya. Anak-anak, silakan membuka halaman 93. Bu Ranum akan membacakan keterangan dalam halaman ini. Anak-anak nanti bisa menggarisbawahi apa yang dibacakan Bu Ranum. Kita mulai. B. Karakteristik motif batik dasar. Penggolongan motif dasar batik adalah sebagai berikut. 1. Kelompok motif batik ceplok. 2. Kelompok motif nitik. 3. Kelompok motif kawung. 4. Kelompok motif parang. Jadi, penggolongan motif dasar batik itu ada 4 ya anak-anak. Seperti yang tadi Branum baca. 1. Ceplok. 2. Nitik. 3. Kawung. 4. Parang. Kita mulai dari yang pertama, kelompok motif batik ceplok. Motif ceplok disebut pula motif ceplokan. Motif ceplok termasuk motif geometris. Misalnya segi empat, lingkaran, belah ketupat, dan campuran. Ornamen pokoknya berupa gambar bunga dan buah. Motif ceplok dapat juga berupa binatang tersusun simetris. Jumlah motif ceplok cukup banyak. Misalnya ceplok worawari, ceplok blibar, cakar ayam, sido mukti, sido luhur, truntung, kesatrian, kerton, putri Solo, dan ceplok kawung. Nah, seperti ini ya anak-anak. Contoh gambar batik motif ceplok. Nah, seperti ini motifnya, motif ceplok. Ini gambarnya berupa bunga atau daun-daunan. Kadang ada juga yang bentuknya berupa buah. Kita lanjutkan nomor 2, kelompok motif nitik. Golongan motif nitik ini disebut juga motif anyaman. Motif nitik termasuk ke dalam motif batik kuno. Motif nitik masih banyak digemari masyarakat. Motif nitik ini berkembang di Kembang Songo, Jetis, Bantul. Motifnya dinamakan batik Kembang Songo. Motif nitik biasanya dibabar dengan latar hitam. Contoh motif ini adalah cinde wilis, ceplok piring, dopo tanjung, ceprek, kembang bangah, kembang timunan, kembang jeruk, kembang lombok, sekar gambir, sekar polo, dan lain-lain. Nah, ini adalah gambar motif nitik. Sekarang nomor 3, kelompok motif kawung. Motif kawung berbentuk bulat lonjong atau elips. Kawung berasal dari nama buah pohon aren, yaitu kolang-kaling. Motif kawung termasuk ke dalam motif klasik dan masih digemari serta masih digunakan orang. Nah, ini anak-anak contoh batik motif kawung. Ya, bentuknya seperti ini ya. Kawung itu adalah kolang-kaling. Kalau anak-anak tahu pernah makan ya kolang-kaling, bentuknya lonjong atau elips seperti ini. Ini namanya motif kawung.
Kemudian yang keempat, kelompok motif parang. Motif parang tersusun dari deretan parang yang miring. Nama motif ini diambil dari kata karang, yang berarti bukit karang. Batu karang melambangkan kekuatan dan keteguhan jiwa. Motif parang diambil dari ide melihat keindahan alam. Para seniman batik terilhami untuk menciptakan motif batik. Motif parang selalu terdapat isen-isen melinjon. Motif yang tidak terdapat melinjon disebut lereng atau liris. Contoh motif parang adalah parang barong, parang kusumo, parang rusak, parang cantel, parang curigo, parang gapit, parang gendreh, parang kesit, parang klidik, parang pari kesit. Nah, ini adalah contoh batik motif parang. Seperti yang kalian pernah menggambar ya, bentuknya miring-miring seperti ini atau disebutnya lereng ya. Ini adalah gambaran dari batu karang. Nah, ini namanya motif parang. Baik anak-anak, materi untuk pendidikan batik hari ini cukup sampai di sini. Tapi ada tugas classroom yang nanti harus kalian kerjakan, yaitu untuk KD 4.6. Carilah satu kain batik dengan corak bebas, jiplaklah ornamen utamanya. Nah, nanti kalian di rumah tentunya punya baju batik ya, milik kalian sendiri atau milik anggota keluarga yang lain. Nanti kalian pilih satu, bebas, motifnya apa saja boleh. Kemudian kalian jiplak. Ya, menjiplak itu meniru seperti kain batik yang kalian pilih tadi. Digambar di kertas atau di buku gambar dan diwarnai ya. Setelah itu difoto dan dikirimkan ke classroom. Sudah jelas anak-anak ya untuk tugasnya classroom hari ini. Beranum tunggu karya kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat belajar di rumah dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.